Assalamualaikum teman-teman, semangat pagi. Perkenalkan, saya Corina Salsabila. Pada kesempatan kali ini, aku akan sharing sedikit ke kalian tentang kepemimpinan mengenai tipe-tipe dan gaya kepemimpinan. Sebelum mengenal lebih jauh tentang tipe-tipe dan gaya kepemimpinan, kawan-kawan harus paham dulu nih, apa sih kepemimpinan itu? Menurut arti secara harfiah, pimpin berarti bimbing, memimpin berarti membimbing atau menuntun. Sedangkan pemimpin merupakan orang yang memimpin ataupun seorang yang menggunakan wewenang serta mengarahkan bawahannya guna mengerjakan pekerjaan mereka untuk mencapai tujuan tertentu dari organisasi. Seperti manajemen, kepemimpinan telah didefinisikan dengan berbagai cara yang berbeda oleh berbagai orang yang berbeda pula. Beberapa definisi kepemimpinan menurut para ahli, yaitu menurut Stoner, ia menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Dan menurut Wahyu Sumijo, bahwa seorang pemimpin memiliki kecerdasan, pertanggungjawaban, sehat, dan memiliki sifat-sifat antara lain dewasa, keleluasan hubungan sosial, motivasi diri dan dorongan prestasi, serta sikap hubungan kerja kemanusiaan. Sebaliknya, dalam realitas sosial modern, juga dikenal pemimpin karismatik, terutama dalam lingkungan sosial dan politik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang-orang lain, kelompok dan bawahan, kemampuan untuk mengarahkan tingkah laku orang lain, mempunyai kemampuan ataupun keahlian khusus di dalam bidang yang diharapkan oleh kelompoknya guna mencapai tujuan dan sasaran. Selanjutnya masuk kepada tipe-tipe kepemimpinan. Tipe-tipe dasar sebagai bentuk-bentuk proses pemecahan masalah dan mengambil keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin otoriter. Pemimpin yang bersifat otokratis memperlihatkan ciri-ciri seperti memberikan perintah-perintah yang selalu diikuti, menentukan kebijaksanaan bawahan tanpa sepengetahuan mereka, tidak memberikan penjelasan secara terperinci tentang rencana yang akan datang, tetapi sekedar mengatakan kepada anggotanya tentang langkah-langkah yang mereka lakukan dengan segera dijalankan. Lalu yang kedua ada pemimpin demokratis. Pemimpin demokratis hanya memberikan perintah setelah mengadakan musyawarah dahulu dengan para anggotanya dan mengetahui bahwa kebijaksanaannya hanya dapat dilakukan setelah dibicarakan dan diterima oleh anggotanya. Yang ketiga adalah pemimpin liberal. Pemimpin liberal adalah kebebasan tanpa pengendalian, yaitu pemimpin yang tidak memimpin atau mengendalikan sepenuhnya dan tidak pernah ikut serta dengan bawahannya. Pemimpin tipe ini menyerahkan segala sesuatunya. Keempat, pemimpin paternalistik, yaitu kepemimpinan paternalistik lebih diidentikan dengan kepemimpinan yang kebapaan dengan sifat-sifat seperti mereka menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak atau belum dewasa, atau anak sendiri yang perlu dikembangkan. Mereka bersikap terlalu melindungi. Mereka jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan sendiri. Mereka pun hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif. Dan yang terakhir adalah pemimpin maternalistik. Sedangkan tipe kepemimpinan maternalistik ini gak jauh beda dengan tipe kepemimpinan paternalistik. Yang membedakannya adalah, dalam kepemimpinan maternalistik, terdapat sikap overprotektif atau terlalu melindungi yang sangat menonjol disertai kasih sayang yang berlebih-lebihan. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang dipergunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Masing-masing pemimpin mempunyai gaya yang ingin memancarkan kepemimpinannya. Nah, menurut salah satu ahli yaitu Susilo Martoyo, ada 7 gaya kepemimpinan, diantaranya gaya kepemimpinan direktif otokratif, yaitu gaya kepemimpinan ini memberikan peluang yang sangat luas kepada pemimpin untuk melaksanakan otoritasnya, sedangkan kebebasan bawahan untuk mengemukakan pendapat sangat terbatas. Pemimpin merupakan pusat komando, pusat perintah terhadap bawahan. Yang kedua, gaya kepemimpinan persuasif.
Pemimpin melaksanakan otoritas dan kontrol terutama dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pemimpin ini memperhatikan masukan-masukan dari bawahan. Bawahan mendapat kebebasan terbatas untuk mengemukakan pendapatnya. Mereka diikut sertakan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, putusan pimpinan merupakan keputusan bersama, meskipun jumlah atau persentase masukan dari bawahan masih terhitung minim. Yang ketiga, gaya kepemimpinan konsultatif, yaitu pemimpin memberikan kesempatan yang luas kepada bawahan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan. Cara yang ditempuh adalah menyajikan rancangan yang bersifat sementara. Rancangan tersebut ditawarkan kepada bawahan yang masih terbuka kemungkinan adanya perubahan. Dengan cara ini, pemimpin berkesempatan menguji gagasannya kepada bawahannya melalui proses konsultasi. Cara ini juga memberikan peluang yang luas bagi bawahan untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas dalam membuat suatu keputusan manajemen. Yang keempat adalah gaya kepemimpinan partisipatif, yaitu pemimpin memberikan kesempatan dan kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahan untuk mengemukakan pendapatnya. Pemimpin dan bawahan bekerja sama secara penuh dalam tim. Cara lain, pemimpin dan bawahan bekerja dalam tim, tetapi pemimpin tidak berperan langsung, melainkan mendelegasikan kepada staf senior. Pendelegasian pembuatan keputusan menunjukkan adanya kebebasan bertindak dalam batas tertentu, meskipun bawahan sangat dominan, tetapi tetap tanggung jawab berada pada pemimpin. Yang kelima, gaya kepemimpinan musyawarah. Kepemimpinan berdasarkan tata nilai kebersamaan yang diwujudkan dalam bentuk kekeluargaan dan gotong royong. Tindakan pemimpin ditandai oleh rasa tolong-menolong, saling membantu dan bekerja sama berdasarkan kasih sayang, serta tetap berpegang pada efisiensi dan efektif. Tindakan yang dilakukan oleh pemimpin dalam pengambilan keputusan mengikuti prosedur penentuan masalah, pengumpulan data, analisa data, dan pengambilan kesimpulan. Dan yang terakhir adalah gaya dengan orientasi karyawan. KKM berorientasi karyawan mencoba untuk lebih memotivasi bawahan dibanding mengawasi mereka. Mereka mendorong para anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas dengan memberikan kesempatan bawahan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, menciptakan suasana persahabatan, serta hubungan-hubungan saling mempercayai dan menghormati dengan para anggota kelompok. Baik, sekian untuk sharing hari ini tentang tipe-tipe dan gaya kepemimpinan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Thank you for watching and see you on my next video.